Untuk memastikan gelar Coppa Italia musim ini, tentu saja para pemain Inter tak boleh terlalu lama larut dalam kebahagiaan. Sebab ujian sesungguhnya baru akan di bulan Juni nanti ketika melawan Manchester City di final Liga Champions. Tentu di atas kertas, City jauh lebih diunggulkan karena performa mereka yang begitu menggila, terutama usai Pep merevolusi sistemnya jadi 3-2-4-1. Akan tetapi, meski hanya dianggap memiliki persentase kemenangan 5%, namun Inter sendiri bertekad membuktikan kalau sepak bola Italia tak seremeh itu. Dianggap lolos ke final lewat jalur giveaway karena drawing yang dianggap tak lebih sulit dari grup yang dimainkan Manchester City. Inter Milan pada akhirnya tetap tercatat sebagai tim yang masuk ke final karena bagaimanapun mereka juga berjuang keras kendati lawan yang dihadapi tak sekeras City yang meluluh lantahkan tim macam Bayern Munchen serta Real Madrid. Ya, sebagaimana diketahui, Inter sendiri lolos ke final usai di babak knockout mengalahkan FC Porto, Benfica, dan AC Milan. Meski dianggap enteng, tapi sekali lagi, Inter bukanlah tim kemarin sore yang tak tahu caranya bermain di laga final. Kita ambil dari masa Simone Inzaghi, di mana mereka telah 4 kali menjuarai trofi bertipe turnamen, yakni masing-masing 2 kali Piala Super Italia dan 2 kali Coppa Italia. Kendati itu hanya level domestik, tapi toh final tetaplah final. Ya, meski Inter kini tak seperti dulu yang banyak dihuni pemain top, namun pada akhirnya mereka tetap bisa survive dengan pemain yang ada. Toh pemainnya sekarang juga tak jelek-jelek amat. Terlebih di Liga Champions, pastilah para legenda Inter yang pernah merasakan jadi juara akan melakukan apapun demi bisa bangkitkan moral. Salah satunya adalah memperlihatkan bagaimana Inter bisa berjaya di masa lalu. Mulai dari keberhasilan tim Raja Eropa pada 1964-1965 secara beruntun, kemudian memori emas treble winner 2010 yang dijamin akan melecut semangat para pemain Inter saat ini untuk bisa mengulang memori kejayaan di masa lalu. Meski tak sementereng Pep Guardiola, akan tetapi Inzaghi sendiri memang sudah dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Italia. Ya, selama membesut Inter, ia sudah mempersembahkan 4 trofi dan bisa dibilang ia adalah spesialis laga final. Tercatat dari 7 partai final yang ia mainkan, Inzaghi mampu menyapu bersih, baik saat bersama Lazio ataupun Inter. Kembali lagi, meski levelnya domestik, tapi Inzaghi tahu kok bagaimana caranya bermain di final. Terlebih konsep permainan konservatifnya dijamin tak akan mudah dikalahkan begitu saja oleh City. Ya, sebagaimana tradisi tim-tim Italia, mereka akan melakukan apapun untuk bisa memenangkan pertandingan. Tak peduli main cantik atau jelek, karena pada akhirnya yang akan dicatat adalah sejarah mereka yang menjadi juara. Sepanjang sejarah klub, The Citizen baru bertemu dengan 5 tim asal Italia, yakni Napoli, AC Milan, AS Roma, Juventus, dan Atalanta. Dari kelima klub tersebut, Manchester City paling sering bertemu dengan Juventus, yakni sebanyak 6 kali. Nah, dari 6 pertemuan tersebut, City bahkan hanya mampu meraih 1 kemenangan dan merasakan 3 kali kekalahan. Selain Juventus, tim yang kini ditukangi Pep Guardiola tersebut juga paling sering bertemu dengan Napoli, yakni sebanyak 4 kali. Dan dari 4 pertemuan dengan Napoli itu pun, Manchester City hanya mampu meraih 2 kemenangan. Sedangkan 2 laga lainnya berakhir dengan hasil seri dan kekalahan. Adapun AC Milan, AS Roma, dan Atalanta baru bertemu dengan Manchester City sebanyak 2 kali. Akan tetapi, The Citizen hanya mampu meraih 1 kemenangan dari masing-masing 3 klub tersebut. Ya, apabila dilihat secara persentase, rasio kemenangan Manchester City atas klub Italia tidak pernah lebih dari 50%. Tentu tren tersebut perlu diwaspadai oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan jelang laga final Liga Champions musim ini.
Sebagaimana diketahui, Manchester City belum pernah bertemu dengan Inter Milan di kompetisi Eropa. Oleh karena itu, sedikit banyak The Citizen masih sedikit buta soal peta kekuatan Inter Milan di final Liga Champions nanti. Nah, atas dasar itulah Pep Guardiola pantang untuk meremehkan Inter. Kendati timnya 95% diunggulkan, bakal bisa mengatasi La Bene Mata. Saya sudah mulai menonton beberapa menit Inter, beberapa situasi dan saya terkesan. Apa yang mereka lakukan dan bahasa tubuh mereka mengesankan. Setelah menontonnya, saya menelpon beberapa teman saya di Italia dan menanyakan pendapat mereka. Dan mereka semua mengatakan kepada saya untuk waspada, karena mereka serius tentang hal itu. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti dengan menonton beberapa menit dan situasi itu. Tentu saja Inter bisa mengalahkan kami. Mereka sudah memenangkan trofi ini 3 kali dan kami belum pernah melakukannya. Tapi kami ingin bermain lebih baik agar hal itu tidak terjadi lagi, ucap Pep dilansir dari Football Italia. Ya, berkaca dari semua hal tadi, sekali lagi apapun bisa terjadi di partai final. Meski peluang Inter diprediksi hanya 5%, namun bagaimanapun jelas ini tak akan jadi laga yang mudah bagi City. Karena seringkali Pep atau para pemain City ini off day di saat yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita baru bisa memastikannya pada 11 Juni mendatang di Istanbul. Bisakah Inter Milan meraih trofi UCL keempat mereka? Atau City yang sukses membuka lembaran sejarah baru dengan menjadi juara untuk pertama kalinya? Kita nantikan saja siapa yang akan dipilih semesta untuk itu.